Boleh berikan tepuk tangan buat kita semua yang paling meriah dong. Terima kasih sudah hadir dalam acara IMA Goes to Campus pada hari ini. Kalau resume saya bicara tentang UMKM, bicara tentang 3 hal ini, ya, bicara akses permodalan, akses pemasaran, dan akses untuk pelatihan. Dan 3 hal tersebut yang paling sulit akses pemasaran. Nah, makanya kami IMA hadir di sini untuk bisa berkolaborasi, memberikan value kepada tadi itu, pada berbagai macam pihak. Dan yang terakhir akses pelatihan. Akses pelatihan tadi seperti disampaikan oleh IMA Pusat, nanti harapannya kita akan berikan inkubasi bisnis kerjasama dengan berbagai chapter yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kami selaku kepala dinas tentunya sangat memberikan apresiasi dan berterima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, dan ini menjadi satu momen dan sejarah yang sangat baik sekali bagaimana UMKM di Kabupaten Bekasi ini bisa terus berkiprah, bisa terus maju. Kalau saya semakin pede aja Pak. Itu jadi kalau kemarin dengan siapa lagi kami harus bermitra. Kami punya UMKM yang jumlahnya ribuan, nggak mungkin kami selesaikan dengan 10 jari. Dan mudah-mudahan dari kampus Pelita Bangsa bisa sebagai pembentukan inkubator bagi UMKM di Kabupaten Bekasi. Kami selalu welcome, kami selalu siap untuk berkolaborasi dengan siapapun dengan tujuan satu, masyarakat Kabupaten Bekasi ini adalah endingnya sejahtera. Itu harapan dari kami. Baik. Selanjutnya kami bersama-sama untuk menyaksikan potongan pita sebagai peresmian acara IMA Goes to Campus didampingi oleh Presiden IMA Chapter Bekasi beserta jajaran Bapak Rektor dan juga Wakil Rektor Kabupaten Bekasi. Oke, tepuk tangan dong. 3, 2, 1. IMA Goes to Campus telah resmi kita buka. Ini satu hal yang sangat positif ya dan luar biasa yang diprakarsai dari IMA dengan kegiatan IMA Goes to Campus, di mana kolaborasi dari perguruan tinggi, kemudian juga profesional, dunia usaha untuk pengembangan UMKM. Jadi di sini nanti juga ada sebagai agen-agennya dari mahasiswa yang mereka juga dipersiapkan untuk menjadi entrepreneur yang tangguh. Jadi tidak hanya semuanya lari ke dunia industri atau lebih mereka kepada membuka lapangan pekerjaan. Insya Allah program ini terus berlanjut ya dari IMA juga, kemudian juga dari perguruan tinggi, dari Pegadaian dan sebagainya berkolaborasi. Kami melihat ini satu terobosan yang luar biasa mungkin di Jawa Barat ya baru terjadi di Kabupaten Bekasi. Dan insya Allah juga nanti akan diikuti dengan MOU yang lainnya. Kami ingin nanti kawasan-kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi juga bermitra dengan para UMKM bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bekasi. Tentunya IMA di sini saya. Kalau ini kemudian kegiatan pertama kami dari IMA kerjasama dengan perguruan tinggi, dan target kita ingin meningkatkan literasi keuangan ya bagi adik mahasiswa, agar adik mahasiswa ini mengenal produk-produk jasa keuangan dan juga bisa secara dini sudah mulai berwirausaha. Jadi ada UMKM yang kami hadirkan untuk kegiatan bazar, dan juga dalam kegiatan hari ini nanti ada kegiatan talk show. Hari pertama tentang digitalisasi, hari kedua tentang akses permodalan, akses pembiayaan yang nanti hadir dari Pegadaian dan juga nanti dari grupnya Astra. Nah, kalau yang menandatangan MOU tadi dari Pegadaian diwakili oleh Pak Dwi Santoso, mungkin Pak Dwi bisa menjelaskan lebih detail lagi. Ya, kami akan terus melanjutkan kerjasama terutama dengan dinas ya, dengan pemerintahan, karena memang tadi seperti disampaikan oleh Bu Ida, memang PR menggarap UMKM ini nggak bisa hanya pemerintahan saja, harus segala pihak berkolaborasi, apakah itu perguruan tinggi, apakah itu profesional, ya,
dan juga tentunya UMKM sendiri, karena UMKM sendiri yang kita ajak untuk berkolaborasi, mereka harus bisa merubah mindsetnya terlebih dahulu. Nah, kami ini punya PR gede ya untuk bisa merubah mindset teman-teman UMKM untuk bisa naik kelas tentunya ya. Kalau tadi harapan Bu Ida bisa sampai ekspor, kalau kami mungkin bisa naik kelas ke tahap digitalisasi dulu ya. Ini akan diadakan kegiatan UMKM Award di mana nanti akan kita berikan value ke teman UMKM untuk bisa masuk proses digitalisasi. Gini, kehadiran kita di sini tentu terima kasih ke Pak Ferry, Bu Ida juga dari IMA maupun dari kabupaten, bahwa kehadiran kita di sini tentu ingin mensupport betul kegiatan yang ada di sini, yang bingkainya adalah sebenarnya adalah mendidik anak-anak kita supaya tujuan ketika sudah selesai pendidikan itu pilihannya adalah wirausaha ya. Tujuannya adalah wirausaha. Jangan khawatir, ketika itu menjadi pilihan, kami dari Pegadaian siap membersamai teman-teman mahasiswa untuk apa? Support dari sisi permodalan. Karena tadi disampaikan ada 3 akar ketika kita mau memulai usaha. Salah satunya adalah dari sisi penyiapan modal kerja. Kami Pegadaian siap mensupport itu kepada teman-teman mahasiswa kita yang mulai berusaha untuk meningkatkan kapasitas pendapatannya dengan kurs syariah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu solusi supaya usahanya berkembang dan nanti benar-benar bisa besar dan menciptakan peluang kerja untuk teman-teman yang lain. Itu support yang akan kita berikan seperti itu. Terima kasih. Kabupaten Bekasi Makin berani. Terima kasih Bapak. Ya, Mantapkan kinerja dan meningkatkan pelayanan. Ya, supportnya. Terima kasih Bapak semuanya. Mas. Direktur Akademi. Nah Pak Beni, tadi ini hari ini kegiatannya tuh apa aja ya Pak? Ya, hari ini ada 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah pameran dan bazar produk-produk UMKM, yang dimana pesertanya adalah para UMKM binaan kampus, binaan pemerintah Kabupaten Bekasi, dan juga ada UMKM binaan daripada IMA sendiri. Yang kedua adalah penandatanganan kerjasama 3 kampus dengan 2 perusahaan, yang dimana 2 perusahaan itu adalah Astra Group yang diwakili oleh FIF, kemudian ada Finatra, dan ada juga ada Astra Pay. Nah, yang kedua adalah dengan Pegadaian. Nah, acara yang ketiga kita lakukan pelatihan dan pendidikan kepada mahasiswa untuk mereka menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Dan kedua, kita melatih juga para UMKM untuk digital marketing, kemudian cara memberikan fasilitas pembayaran. Nah kan tadi tuh kerjasamanya sama 3 kampus, 2 perusahaan. Nah kampusnya itu tuh dari mana aja Pak? Ya, kampusnya itu adalah pertama Universitas Pelita Bangsa yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dan Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal berkedudukan di Kota Bekasi, dan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer di Kota Bekasi. Nah, kita 3 kampus ini mewakili 3 bidang studi. Yang universitas adalah salah satu kampus yang mewakili beberapa bidang studi, kemudian teknik diwakili oleh Bina Tunggal, kemudian komputer diwakili oleh Peralatan Indonesia. Jadi kita berharap 3 kampus ini dapat nanti bermitra dengan dunia industri, sehingga mahasiswa dipersiapkan sebelum tamat itu sudah masuk kepada dunia industri, dan mereka bisa bukan saja magang, tapi mereka bisa mengembangkan potensi mereka baik soft skill dan hard skill, sehingga nanti dalam menghadapi sudah mereka menjadi alumni, mereka sudah tidak kaget lagi dalam dunia pekerjaan. Untuk acara IMA Goes to Kampus ini acara pertama ya Pak yang dilakukan IMA di kampus-kampus? Ya, kalau secara pelaksanaan pertama itu adalah dulu di Pemda, sekarang ini di kampus baru pertama, dan kegiatan hari ini pertama di Jawa Barat, di mana ada beberapa perusahaan melaksanakan implementasi kampus Merdeka Belajar dengan 3 kampus. Pertama di Jawa Barat. Oh, jadi ini pertama di Jawa Barat ya, keren banget ya Logers ya. Saya harus lulus, terus saya harus kerja gitu. Terus tapi kita susah mencari kerja kan ya Pak. Nah, bangun jiwa semangat kita buat ngelakuin UMKM tuh menurut Bapak itu seperti apa? Ya, pada prinsipnya kan setiap manusia itu bisa memilih dia mau jadi apa dulu, harus kembali pada dirinya. Kunci sukses itu kan pertama dia harus punya misi, tujuan dan sasaran mau kemana. Yang kedua dia harus belajar untuk membangun sistem.
kan gitu. Kemudian yang ketiga itu right man on the right place, right man on the right job. Dia harus menempatkan diri, ya kan, tepat nggak saya di bidang ini. Nah kalau misalnya belum tepat ya kita belajar kan gitu. Ya pada prinsipnya kita berusaha mencari mulai saja dalam diri kita sendiri. Gitu. Nah dalam waktu saat ini adalah yang paling tepat. Ada role model. Di sini ada beberapa unsur, ada yang dari Astra, kemudian pun juga dari IMA, ya, kemudian pun juga ada dari media, kemudian pun juga ada dari akademisi, kan begitu ya. Nah, kalau konsep inkubator pentahelik, ya kan, sebagai direktur inkubator pentahelik kan ada 5 unsur. Pertama ada pemerintah, kedua ada akademisi, kemudian yang ketiga ada Kamar Dagang dan Industri, kemudian ada komunitas, pun juga ada media. 5 unsur ini bergabung menjadi satu untuk mencapai satu tujuan. Nah, saat ini kan adalah bagaimana kita mengembangkan UMKM. Nah, ini kan sebetulnya bagaimana mahasiswa dididik saat ini untuk menjadi UMKM, ya, menjadi seorang pengusaha. Ya, dari kecil, mudah-mudahan nanti akan lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ya baik, Mbak. Ya. Terima kasih banyak ya Pak atas pesannya. Terima kasih. Manfaat mengikuti acara hari ini banyak hal yang didapat, ya, mendapatkan ilmu, wawasan dari para narasumber, akademisi, praktisi, kemudian bisa terlibat pada acara bazar, ya. Dan juga tadi dihadiri juga oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi. Jadi ya kita ingin berkolaborasi dengan pemerintah setempat, kemudian media, industri dan sebagainya agar tercapainya pertumbuhan ekonomi, tereliminasinya pengangguran dan juga ekonomi yang terus bertumbuh. Itu mungkin harapannya. Kalau dulu itu kan kita semua itu mencari pekerjaan sulit. Nah, dengan generasi sekarang digitalisasi, ya kita bukan hanya mencari pekerjaan namun menciptakan lapangan kerja melalui UMKM, ya, ini lapangan kerja baru melalui entrepreneur kewirausahaan. Tadi materi apa sih yang kakak dapat dari acara ini? Ya, jadi dari materi yang tadi saya dapat lah, jadi dapat penghasilan juga, ada 2 penghasilan gitu, tambahan lah bahasanya gitu ya. Tapi kembali ke basic kita teknik, kita pengen bekerja tapi dari UMKM ini bisa untuk sampingan penghasilan aja gitu. Terus adanya acara ini juga langkah pertama adalah masukkan 1 sendok makan margarin ke dalam air. Terus menurut saya ini bisa jadi contoh buat nanti kita ke usaha. Jadi kita tunggu sampai larut gitu. Jadi bisa jadi contoh lah nanti. Kira-kira tantangannya yang saat ini tuh apa sih yang buat anak-anak muda? Mungkin tantangan yang pertama tuh mental ya. Ya, ibu-ibu yang mau lihat cara pembuatan MCC yang simpel perlu ngikutin zaman sih kayaknya tantangannya. Terus pinter-pinter promosi juga di situ juga ya. Kita lagi demo cooking bersama. Sedangkan ini kan pesaingnya tuh makin lama makin banyak atau makin bermodal kayak gitu. Nah, itu kalian nanggepinnya kayak gimana? Pertama sih ya ikut UMKM gini kali ya, terus ikut promosiin sambil dikasih diskon murah-murah mungkin, terus dibantu sama sosial media juga kayaknya, menurut aku sih. Tapi kalian berani nggak sih kalau untuk usaha buat kalian sendiri? Berani, kebetulan aku juga udah mulai usaha sih walaupun dari sosial media gitu. Usaha apa tuh kalau kosmetik. Berarti ini ya konsumennya banyak ini di dalam ya, iya, teman-teman ya. Nama saya Brams. Aku Anggi. Terima kasih, dadah gitu.